Injil Lukas pasal ke-9 ayat ke-46, 47 dan 48. Saya tidak tahu saudara mengapa saya harus menyampaikan ini. Tadi waktu duduk di bawah, tiba-tiba ayat ini yang saya diingatkan. Ya, sepertinya saudara, kalau apa yang saya bisa tangkap dari ayat ini adalah di tengah-tengah kita kan banyak keluarga. Ya, dan ternyata saudara, keluarga-keluarga itu walaupun keluarga Kristen, ya, walaupun keluarga yang beribadah kepada Tuhan, ternyata keluarga-keluarga itu banyak yang hobinya, sukanya bertengkar. Biasanya kan khotbahnya yang enak-enak. Khotbahnya, ya saudara, ini sudah masuk bulan ke-7. Pokoknya saudara percaya saja. Yang usaha walaupun sepi, percaya Tuhan sanggup buat mujizat. Ya kan? Yang penghasilannya berkurang, percaya Tuhan akan cukupkan. Itu, maaf saudara, ya itu khotbah-khotbah yang tidak mengajarkan apapun kepada umat Tuhan. Itu khotbah-khotbah tidak memberikan harapan apapun kepada umat Tuhan. Hanya memberikan obat panas kepada orang yang infeksi parah. Saudara bisa bayangkan kalau saudara ada infeksi hanya diberikan obat penurun panas. Ya, orang yang demam karena malaria hanya dikasih obat penurun panas. Orang yang sakit tipes hanya dikasih obat penurun panas. Percayalah penyakitnya akan menjadi semakin tidak tertolong, saudara. Karena dengan turunnya demamnya, orang merasa akan dokternya atau orang itu bersangkutan akan merasa, oh lebih baik sudah turun. Ya, seakan-akan sudah terjadi kesembuhan, tetapi tidak menyembuhkan sama sekali, saudara. Ya, jadi ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Berarti dari ayat ini saya bisa tangkap, ya, Tuhan mau bicara yang terutama tentang rumah tangga. Ya, jadi jangan beranggapan bahwa pertengkaran itu adalah bumbunya rumah tangga. Ya, bumbu membuat segala sesuatu menjadi lebih terasa. Amin. Tapi tentu saja lebih terasa enak. Amin. Tidak ada orang menambah bumbu di dalam makanan supaya rasanya tambah tidak enak. Amin. Betul? Betul apa ya? Lah kalau pertengkaran adalah bumbu rumah tangga, saudara mau ditambahi satu bumbu yang membuat rasa masakan itu rusak dan sama sekali tidak enak? Mau? Mau? Tidak, amin. Berarti itu salah, saudara. Ya, sekalipun lah, oke lah. Ya, tapi itu namanya bumbu, Pak. Oke lah kalau tetap ngotot. Tapi kalau kebanyakan bumbu masakannya bagaimana? Enak. Contohnya, waduh kebanyakan garam. Kalau garamnya pas, enak. Amin. Garamnya kelebihan? Enggak enak. Ya. Kalau masakan manis, kelebihan manisnya juga enggak enak. Amin. Betul apa ya? Saudara, ya. Jadi tengkar sekali dua kali itu wajar, betul? Tengkar berkali-kali perlu banyak belajar. Amin. Amin. Berarti masing-masing pihak perlu banyak belajar. Kenapa kok tengkar terus? Amin. Ya apa ya? Tetapi umumnya kalau sudah terjadi pertengkaran, ya, entah itu sudah rohani, tidak rohani, melayani Tuhan atau tidak melayani Tuhan, selalu masing-masing pihak merasa aku pihak yang benar. Amin. Betul apa ya? Siapa yang waktu tengkar selalu merasa dia sebagai pihak yang salah? Tolong angkat tangan. Baik, saya ulang lagi. Siapa yang dalam pertengkaran selalu merasa dia yang benar? Angkat tangan. Saya sendiri. Yang lain enggak tahu, Pak. Ya, saya sih rasa benar, tapi pasangan saya selalu merasa saya yang salah. Saudara, ya jadi enggak angkat tangan. Baik, nah, sekarang itu yang kita mau perhatikan, saudara, ya. Supaya kenapa? Supaya saudara dan saya itu Alkitab katakan di mata Tuhan menjadi orang-orang yang besar. Ya, orang-orang yang besar bukanlah orang-orang yang maaf kata, secara ekonomi dia kaya raya. Ya, kemudian secara karir dia melampaui orang-orang yang mungkin dulu satu SMA sama dia, satu kampus sama dia, satu fakultas sama dia, atau orang-orang yang seumuran dengan dia. Bukan, saudara. Ya, itu kita pakai ukuran dunia. Ingat, saudara, ukuran dunia sudah begitu mempengaruhi kekristenan. Sehingga kekristenan sekarang bukan menjadi garam buat dunia, saudara, tetapi ya garam itu sudah menjadi hambar karena dicampur terlalu banyak. Saudara bisa bayangkan kalau saudara masak, ya, katakan satu wajan besar, katakanlah itu wajan isi kuah 15 liter. Saudara kasih cuma 1 sendok garam, adakah rasanya kemudian? Tidak, betul? Betul. Iya kan? Ini yang sedang terjadi, saudara. Kenapa? Standar-standar dunia masuk ke dalam
gereja. Standar dunia masuk ke dalam kekristenan. Kekristenan kemudian hanya menghargai orang-orang sukses. Contohnya, orang yang datang dengan mobil mewah, orang yang punya usaha hebat, orang yang punya kekayaan banyak. Itu lebih dihargai. Tetapi Alkitab tidak pernah mengajarkan kita, di mata Tuhan orang-orang itulah yang disebut orang-orang besar. Ya, jadi saudara, ini yang kita mau belajar supaya kenapa? Ingat saudara-saudara dan saya kemudian nanti akan menghadapi pengadilan Kristus, betul? Firman Tuhan mengatakan setiap orang akan menghadapi pengadilan Kristus. Ya, jadi Alkitab tidak mengatakan saudara percaya Yesus akan selamat sampai selama-lamanya. Tidak. Sekalipun kita percaya Yesus nanti akan diadili. Taat sama Yesus enggak di akhir hidup kita. Itu ada ujiannya, ada dikatakan sidangnya, saudara. Pengadilan Kristus. Jadi pokoknya saya sudah percaya. Pokoknya biar saya berdosa, biar nggak berubah, biar bagaimana, saya pasti surga tersedia buat saya. Begitu saya mati, buka mata, sudah ada di dalam surga. Ya. Alkitab tidak mengajar seperti itu, saudara. Ya, Alkitab katakan, ya, nanti itu ada sidang pengadilan Kristus. Berarti apa? Saudara dan saya akan diadili di situ. Kami sebagai hamba Tuhan juga akan diadili. Ngajar umat Tuhan, ngajar apa selama ini? Terus kedua, melihat umat Tuhan itu sebagai apa? Sebagai domba dan kambing yang hanya untuk diambil bulunya, diperas susunya, dan kemudian dinikmati dagingnya. Atau sebagai para hamba Tuhan yang menggembalakan untuk kesejahteraan domba-dombanya. Betul. Pernah enggak Yesus mengajarkan, maka gembala itu membawa domba-dombanya kemana? Rumput yang hijau, digemukkan kemudian sesudah gemuk, maka disembelih. Ada kata begitu? Tidak ada. Amin. Betul. Loh, iya apa ya? Tidak ada kan? Betul saudara. Maka dilihat apa? Domba-domba cuma dikasih makan. Ceritanya Yesus hanya dikasih makan, dibawa ke air yang tenang, rumput yang hijau. Tidak ada kemudian langkah selanjutnya disembelih-sembelih. Amin. Amin. Lihat dah, itu bedanya saudara ya. Kalau zaman sekarang kami sudah doakan loh saudara, masalah saudara sudah tertolong, ekonomi saudara sudah ngangkat. Ingat perpuluhan. Ya dah, mau disembelih. Amin. Terus apa lagi? Ingat persembahan. Itu olah balik ya saudara. Ingat seorang gembala dipekerjakan oleh Tuhan. Betul? Betul? Kalau gembala upahan ya mikirnya cuma upahnya. Tiap saya kerja mana upah? Tidak ada kasih kepada domba-domba, hanya mikir upah. Kalau orang kerja hanya mikir upah, saudara mungkin 5 tahun lalu waktu punya penghasilan atau punya gaji, ya, menaik, seneng. Amin. Tetapi kalau 5 tahun upahnya tetap sama, seneng enggak? Seneng enggak? Enggak senang. Berarti apa? Kalau kita selalu memikirkan upah, hidup kita ini pada beberapa waktu kemudian akan ngeluh lagi, beberapa waktu kemudian akan tidak puas lagi, beberapa waktu kemudian akan ngomel lagi. Selalu akan begitu. Saudara, ya. Nah, sekarang yuk buka Alkitab kita, yang bawa Alkitab, yang tidak dengarkan saja. Demikian bunyi firman Tuhan, ya. Lukas pasal 9, karena ada beberapa ayat yang paralel tapi pengertiannya berbeda. Lukas pasal 9 ayat 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka timbullah pertengkaran di antara murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu, sekalian dialah yang terbesar. Baik, sampai di sana saja. Sekarang saudara dan saya kita perhatikan. Timbullah timbullah perdebatan, timbullah, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan reasoning. Reasoning itu apa? Saling adu argumentasi, adu alasan. Nah, itu reasoning, saudara. Reason itu alasan. Jadi, ya karena gini. Ya enggak bisa, ya karena itu selalu ada alasan pendukung di belakangnya. Nah, sekarang kita mau lihat, saudara, ya. Yang mereka ributkan siapa yang terbesar, siapa yang paling hebat, siapa yang paling benar, siapa yang harus dihargai, siapa yang harus jadi contoh, siapa yang layak lebih dihormati, lebih dituruti. Nah, saudara, kalau saudara dan saya sudah berumah tangga, ya, memang adatnya orang Asia, itu seluruh Asia sama, ya, bahwa perempuan itu adalah surga nunut, neraka katut. Ya, belum tentu. Saya sudah pernah bilang sama saudara, perempuan itu tidak pernah
Jauh jaminan kalau ke surga nunut. Contohnya, lakinya masih kere, belum punya uang, masih pejabat rendah, masih pegawai bawahan, dia pasti katut. Kenapa? Gaji pas-pasan, ngaturnya gimana supaya tempe ini cukup sebulan. Ya dong, itu nunut sengsaranya, saudara. Tapi begitu suaminya sudah diberkati, belum tentu katut. Kenapa? Bisa jadi begitu diberkati, suaminya malah tambah tinggi hati, terus memperlakukan istrinya menjadi lebih-lebih daripada budak. Ada, saudara. Jangan pikir tidak ada. Saya ketemu, saya pernah saksikan sama saudara kan. Seorang pengusaha dulu ikut orang, begitu sudah jadi kaya, bisa beli mobil Mercy terbaru, seri terbaru, langsung punya gendaan. Jadi, masih sengsara, istri ikut menanggung sengsara, sudah diberkati, istri tetap sengsara. Dan makin sengsara. Saudara. Ya, jadi kalau saya bilang, oh itu benar, saya tidak percaya. Ya. Kenapa? Tapi yang jelas, ke neraka pasti katut. Ke surga belum tentu nunut. Amin. Lagi hidup senang belum tentu dia kebahagiaan. Halo. Saudara, tapi kalau sengsara pasti ikut, betul? Ma ini gaji segini, tolong atur. Ya dia gimana ngaturnya supaya cukup, amin? Dia ikut sengsara, tapi lagi bahagia. Misalnya sudah ada kelonggaran dalam keuangan, sudah ada kelegaan, mau beli ini, mau beli itu, tidak boleh. Ya toh? Mau menikmati ini, tidak boleh, amin? Ya Pak ya? Misalnya, Pak ini ada mobil lo bagus Pak, baru mobil kita sudah lama. Ya, enggak apa-apalah pakai mobil ini kan belum mogoknya tiap hari misalnya. Loh, kalau mogoknya tiap hari baru ganti, saudara bisa bayangkan. Amin. Stresnya, betul? Agak diam begini. Misalnya, terus apa? Pak, ini loh kasur kita sejak kita nikah, Pak. Sampai sinyo sudah punya anak 3 misalnya ya. Itu udah cucunya sudah besar-besar, enggak ganti-ganti. Tahu padahal saudara lihat kasur itu selalu jaminannya cuma 10 tahun, tapi ini sudah 30 tahun masih dipakai. Amin. Ya enggak, alasannya apa? Sudah mah kita hidup sederhana. Padahal setengah dari hidup kita itu tidur. Amin. Betul apa enggak? Setengah hidup kita ini kan tidur. Amin. Loh, iya apa ya? Coba saudara. Lah untuk tidur aja kita ini enggak berani yang tempat yang nyaman. Amin. Loh. Agak diam. Saya pernah ketemu saudara ketika saya konselingin seseorang, tiba-tiba saya dikasih lihat kasurnya dan Tuhan bilang, suruh dia ganti. Iya Pak, itu sejak kami menikah sekian puluh tahun yang lalu, tidak pernah diganti. Saudara, pabrik sudah kasih tahu, itu jaminannya 10 tahun. Dia kenapa dites sama pabrik 10 tahun masih nyaman, masih enak. Sudah itu seringkali sakit boyok. Masih terus dipakai, amin. Loh. Agak diam. Alasannya apa? Masih bisa dipakai. Amin. Makanya nanti mungkin ada anak Tuhan yang punya pabrik kasur itu dibikin apa? Sudah 10 tahun keluar ada duri-duri keluar supaya dibuang. Ya, karena kalau enggak itu susah, saudara. Kita hanya seringkali memberkati toko kalau sudah tidak bisa kita pakai. Halo. Selama masih bisa dipakai, ya sudah. Amin. Ini yang jadi masalah saudara hidup orang Kristen. Katanya, oleh kamu segala bangsa Lah kalau orang yang diberkati saja tidak bisa keluar duit, bagaimana orang yang tidak diberkati? Amin. Terus apa? Kalau sudah baju dipakai belasan tahun, sudahlah. Amin. Alasannya apa? Ya modelnya masih tidak ketinggalan zaman. Amin. Saudara, memang saudara kalau saudara punya suami suka barang antik itu puji Tuhan. Kenapa? Tambah tua barang antik itu tambah dia sayang. Amin. Iya apa enggak? Loh namanya penggemar barang antik itu enggak mungkin cari barang yang baru diproduksi. Amin. Masih yang tambah tua, tambah lawas, tambah lama umurnya tambah seneng. Amin. Tetapi barang itu ada syaratnya. Kenapa? Walaupun tambah tua kondisinya tetap baik. Coba, barangnya tua tapi sudah remuk, hancur. Ya enggak bagus, betul. Loh, ya apa ya? Agak diam begini. Ya toh, memang ada sisi baiknya, saudara. Seperti saya penggemar barang antik, saudara. Seperti saudara lihat ini jam sudah usianya seusia saya. Tapi saya memang senang jam-jam tua. Ya, malah saya punya beberapa jam yang baru-baru saya nggak suka pakai. Karena kenapa? Tidak teruji daya tahannya. Saya juga yang tua, kenapa? Karena setua gitu, saya kagum tetap akurat, saudara. Itu yang saya kagum, kenapa? Teruji dan terbukti.
Nah, coba saudara lihat suami saudara yang semakin menua itu sudah teruji tidak cintanya? Seringkali tidak teruji, amin. Cintanya waktu nguber saudara sama sesudah saudara dinikahi beda enggak? Ya tidak beda, maksudnya tidak beda dengan pria lain, sama saja. Ya kan saudara, sama-sama berubah, amin. Ya toh pria lain kemudian jadi galak, kasar, mau menang sendiri. Ya toh, kalau dulu dia seperti papa saya, ngalah, pengertian, sehingga saya merasa aman, merasa dia bisa ngeramut saya, bisa ngayomi saya, bimbing saya, begitu toh ibu-ibu, amin. Ternyata gitu nikah dia jadi kayak anak bayi manjanya, amin. Agak diam. Yo iya toh saudara, ya anak sulung ibu-ibu adalah suaminya, amin. Betul? Loh. Jujur saja, anak sulung seorang wanita, seorang ibu adalah siapa? Suaminya. Harus dituruti, harus dia yang ngalah. Iya apa ya? Betul apa enggak? Makanya pria itu begitu nikah jadi awet muda karena kembali ke kanak-kanakan. Amin. Iya benar. Sedangkan seorang wanita, seorang gadis begitu nikah langsung jadi tua 9 bulan kemudian karena langsung jadi ibu. Amin. Iya apa ya? Agak diam. Ya, saya bisa lihat saudara ya hasil khotbah dari wajah-wajah yang berubah. Ada ibu-ibu yang mulai mesem-mesem, malu-malu dalam arti ya begitulah Pak, ya gitu. Ada yang tegang, wah enggak enak suami saya galak nanti pasti disuruh enggak datang lagi. Jangan datang lagi. Oke, kita lanjutkan saudara. Jadi ada pertengkaran siapa yang terbesar? Masing-masing kalau bilang si anu pasti ada alasannya kan? Betul. Ya karena gini. Dan biasanya saudara, karena apa biasanya? Orang diikuti itu biasanya karena mungkin punya prestasi, ya apa enggak? Loh, contohnya seorang pengusaha sukses, saudara kalau bikin seminar hidup sukses pasti orang datang. Amin. Iya apa ya? Loh, enggak mungkin sekarang ada pendeta pelayanan di desa, jemaatnya cuma 5 kakak, terus bikin seminar pelayanan yang sukses, mau datang enggak orang? Mau. Saudara pasti tidak mau datang, amin. Tapi kalau seorang hamba Tuhan melayani 30.000 jemaat, dia akan membagikan rahasia sukses. Mau atau datang? Betul apa ya? Iya apa ya? Contohnya lagi, seorang ibu dulunya hitam pekat kulitnya, terus sekarang menjadi putih mulus, terus jualan pemutih kulit. Pak, ada harapan laku, amin. Betul? Betul apa tidak? Loh, tapi ibu ini dari dulu hitam pakai pemutih kulit tambah hitam terus jualan pemutih kulit. Ada yang beli enggak? Enggak ada karena tidak Loh, ya tuh. Terus ya apalagi seorang bapak ya rambut habis botak jualan penyubur rambut. Kira-kira laku enggak? Ini loh pakai Pak, ini usah nyubur no balik ya. Loh dilihat lo dia sendiri, Kira-kira kan pasti enggak ada yang mau beli, amin. Enggak yakin, amin. Betul apa ya? Orangnya selalu yakin kalau lihat bukti. Betul, contohnya ibu-ibu tuh loh, dulu misalnya beratnya 95 ya, sekarang menjadi 70. Orang nanya, "Loh kok bisa, Bu?" Terus orang tuh, "Oh, minum ini, minum apa?" 1 pagi minum omelan suami. Ya, siang keluhan anak-anak. Ya enggak, malam ngamuan mertua. Gitu. Pasti kurus, amin. Ya enggak? Saudara. Tuh. Ya, lebih daripada diet, lebih daripada minum obat pelangsing. Amin. Betul, saudara. Nah, lihat. Sekarang lihat di sini apa? Mereka kan tengkar nih. Siapa yang terbesar? Misalnya ada kemungkinan 2 kan. 1, ada yang merasa dirinya yang terbesar atau merasa si A di hadapan dia si ini yang terbesar. Ya kan? Kita nggak tahu nih murid yang mana saja yang bertengkar, yang siapa saja yang mendung misalnya. Ada yang bilang, "Oh, Petrus yang terbesar karena dia paling senior, dia paling berani, dia." Kita enggak tahu. Mungkin ada yang mendukung Petrus. Tapi juga mungkin ada bilang, "Loh, enggak, aku yang terbesar." Mungkin ada yang mendukung orang lain, mungkin ada yang merasa dirinya sendiri yang terbesar. Betul. Nah, kalau di dalam rumah tangga, ya, bisa ada yang merasa dirinya yang paling benar, dirinya yang paling berkorban, dirinya yang paling punya peran, dirinya yang paling banyak melakukan segala sesuatu untuk rumah tangga. Betul. Ada toh. Contohnya ibu, "Lah aku loh Pak, kamu cuma dagang, kamu cuma usaha, pulang kamu tidur. Aku itu loh di rumah yang ngurusi ini. Wah, dijeret semua, saudara." Ya. Betul.
Bisa kan? Betul apa enggak? Terus ada lagi bilang, apa? Mendukung orang lain. Maksudnya, Pak, itu loh. Papaku tuh bener loh. Omongannya bener. Dia sukses. Dia gini. Terus kamu masih ngikuti dia. Kamu masih dengarkan dia. Kemarin saudara, kami punya langganan penjual jeruk. Jeruk yang besar-besar itu loh. Ya, kemarin waktu kami makan jeruk, dia cerita. Ya, saya ini nikah dengan orang yang pernah menikah sebelumnya. Terus, beda berapa tahun, Bu? 18 dengan suami saya. Katanya suami saya lebih tua 18 tahun. Kenapa nikah dengan pria yang lebih tua 18 tahun, Bu? Karena merasa ingin diayomi kah? Merasa lebih aman kah? Merasa nek pria lebih jauh lebih tua itu, istilahnya lebih mengasihi, egoisnya mungkin lebih kurang. Ternyata saudara dia cerita, waduh, hidupnya sakno, susah. Kenapa? Karena pria ini adalah anak tunggal. Sehingga yang pria ini keliwat cinta orang tuanya, sehingga apapun juga di hidupnya diatur oleh orang tuanya, walaupun dia sudah usia 50-an. Kenapa? Yang mengatur adalah mamanya. Segala sesuatu mamanya yang atur. Sehingga istrinya cerita kemarin itu, saya lihat dari wajahnya ya wajah yang istilahnya sudah pasrah sama nasib. Kenapa? Ya pikiran kan dengan orang yang sudah beristri sebelumnya, mungkin akan menjadi lebih dewasa, lebih ngerti bagaimana rumah tangga dan segala macam. Ya ternyata enggak juga itu, saudara. Ya, itu langganan jeruk loh, saudara. Ya, orang yang hidup sederhana pun ternyata punya pengharapan. Amin. Amin. Bukan berarti, ya aku cuma dagang jeruk di pinggir jalan, ya aku nerima apa saja dah. Gitu. Enggak kan? Betul? Lah, pedagang jeruk aja di pinggir jalan, saudara, punya harapan bahwa suaminya bisa ngerti dia, sayang dia, dan segala macam. Apalagi saudara-saudara yang hidup di kota. Amin. Amin. Loh, iya apa iya? Orang hidup di desa harapannya kan sederhana. Lebih sederhana daripada orang hidup di kota, betul? Betul? Ya, saudara. Nah, kembali dulu di sini sekarang ya. Kita lihat apa. Mungkin ada yang merasa, saudara, dia yang paling benar. Sehingga apa? Pokoknya kamu tuh dengarkan aku. Nah, biasanya itu pihak suami. Amin. Biasanya loh. Tapi juga bisa di luar kebiasaan pihak istri. Amin. Terutama kalau, dari pendidikan, dari penghasilan, dari latar belakang keluarga, si istri lebih tinggi daripada si laki-laki. Kenapa? Dia akan merasa, loh, dari penghasilanku aku lebih banyak dari suamiku. Dari kepinteranku, sekolahku aku lebih. Saya pernah layani, saudara, sepasang suami istri. Ya, dua-duanya tamatan sekolah Alkitab. Dua-dua tamatan sekolah Alkitab, saudara, bukan sekolah umum. Tapi rumah tangga setiap saat bertengkar. Kenapa? Karena istrinya kalau ngomong sama suaminya itu tidak ada sama sekali rasa hormat. Karena satu, istrinya pinter jahit. Istrinya ngajari jahit. Istrinya pinter masak. Jadi istrinya ini punya macam-macam keahlian yang mendatangkan uang. Sedangkan suaminya buka bengkel sepeda motor, dia sendiri suruh bongkar motor, nggak bisa. Ngerti? Bos tapi nggak ngerti apa-apa. Ya paling buka kaca spion, yang gitu-gitu dia bisa. Ya bongkar mungkin bisa, tapi nek suruh masang nggak bisa. Ya panggil pegawainya kamu yang pasangkan. Tadi baut ini itu kemana nggak tahu, ambilin itu serepnya, misalnya gitu. Ya sehingga istrinya perlakuan kalau ngomong itu nggak ada harga. Lihat di sini. Pertengkaran bisa karena saudara ada yang merasa, ya aku tidak salah toh ngomongnya seperti itu sama kamu. Karena kamu seperti begini. Karena aku punya alasan, aku gaji lebih tinggi. Kan biasanya laki harus lebih tinggi penghasilannya. Laki pasti harus lebih pinter. Lah ini perempuannya yang lebih pinter. Jadi merasa, ya kenapa sih? Kamu nerima atau memang sekolah kamu lebih rendah dari aku? Kepinteranmu juga kurang. Terus apa? Rumah tangga ini, maaf kata beli rukur ini, dari uangnya siapa? Ini kisah nyata, saudara. Kenapa orang punya alasan untuk melakukan sesuatu? Kenapa orang merasa benar walaupun itu salah? Karena dia punya alasan. Betul? Betul? Betul?
Contoh, saya pernah ketemu, saudara. Ya. Suami yang menghajar istrinya benar-benar seperti memukul sansak. Kalau dia pukul istri itu mengerikan, saudara. Ya, jadi tidak hanya tampar, tapi digebuk, benar-benar digebukin. Terus, konseling, biasa. Terus waktu dipukul, saya tanya, kenapa kamu pukul istrimu seperti ini? Dia merasa, ya karena dia yang buat saya seperti itu. No, saudara. Dia yang membuat saya seperti itu. Loh, kenapa? Apa yang dia lakukan? Istri saya selingkuh sama saya punya karyawan, katanya. Saya tanya istrinya. Benar kamu lakukan seperti itu? Iya. Kenapa kamu lakukan? Sejak pernikahan sama dia memperlakukan saya kasar sekali. Ini kisah nyata, saudara. Jadi, siapa yang salah sekarang kalau begitu? Ayo, saudara perhatikan. Istri merasa, ya dia perlakukan saya seperti ini. Terus suami, karena kamu selingkuh. Terus yang salah siapa? Setan, amin. Karena setan yang mengganggu rumah tangga ini. Betul, itu tuh paling gampang, setan yang salah, betul. Saudara, kenapa dua-duanya salah? Saudara, sekarang kita akan lihat ayat di bawahnya. Ayat ke-47. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Lihat, saudara. Yesus mengambil anak kecil. Ya. Kadang-kadang lihat, siapa yang mau diajar anak kecil? Angkat tangan. Kedua, siapa yang telaten sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan anak kecil? Angkat tangan. Semua kita tidak lulus, betul? Betul apa ya? Loh, biar ibu-ibu coba, kalau anak lagi nanya ini, nanya itu, kadang-kadang pegel juga. Karena pertanyaan anak kecil seringkali, walaupun itu anak kecil, seringkali susah jawabnya, betul? Betul apa tidak? Lu jangan berpikiran karena dia anak kecil, dia nanya, gampang kita jawab. Seringkali kita juga bingung kalau ditanya anak kecil, betul? Betul? Iya apa ya? Loh. Saya pun saudara ada ditanya, kenapa saya lahir di keluarga seperti ini? Saya bingung jawab, saudara. Kalau tidak salah, saya pernah saksikan di sini. Ya. Dia lahir 3 bulan ibunya bunuh diri. Karena bapaknya main gila terus. Ibu tidak tahan. Ya, lihat suaminya selingkuh terus, lahir anak pertama 3 bulan, ibunya bunuh diri minum racun. Terus dia tanya, kenapa saya lahir di keluarga seperti ini? Saya jawabnya bagaimana, saudara? Pusing juga. Ya, banyak hal yang kita tidak bisa jawab, betul? Walaupun yang nanya anak kecil. Kedua, karena dia banyak tanya, kita jengkel, betul? Enak, tidur sana. Paling enak jawabnya apa? Kamu masih kecil, dosa banyak tanya. Itu saudara. Lihat sekarang. Tuhan bilang apa? Ketika murid-murid ini satu tadi kan, bisa salah satu merasa dia terbesar, salah satu mendukung, salah satu menganggap dia yang harus terbesar, begitu kan? Nah, contohnya seperti tadi saya cerita sama saudara, ada yang saya suami, saya ya pokoknya yang harus dituruti, harus didengarkan karena saya imam, saya kepala. Alkitab dengan jelas katakan di firman Tuhan, saudara, Tuhan menciptakan Hawa itu penolong yang sepadan, bukan penolong pembantu. Amin. Ya apa ya? Loh kok diam begini? Iya apa ya? Sepadan, satu level, satu tingkat. Saudara, lihat di sini. Lah kalau saudara waktu sakit ke dokter, apakah dokter itu lebih bodoh dari saudara? Halo? Halo? Loh kok diam? Bisa jadi dokter itu otaknya lebih pintar, betul? Betul? Saudara. Baik, kita lanjut dulu sekarang di sini, ya. Tuhan bawa seorang anak kecil, terus dia bilang barang siapa menyambut anak kecil ini. Artinya kembali di sini, ya. Kita pertama dulu belajar, pertengkaran itu datang karena ada alasan, ada pembenaran. Betul? Betul. Nah, itu yang Tuhan bilang apa? Menyambut anak kecil. Lihat, saudara. Seringkali di dalam ibadah kan anak kecil tidak terlalu dianggap penting. Amin. Amin. Betul apa ya? Karena kenapa? Lihat, kalau di sekolah minggu, anak kecil kan berapa sih dikasih orang tuanya untuk kasih persembahan? Ayo. Saya ulang lagi. Waktu saudara dan saya sekolah minggu, berapa saudara dan saya dikasih orang tua untuk persembahan waktu pergi gereja?
Ada nggak sampai 100 ribuan? Ada? Nggak ada. Ya, 50-an? Nggak ada juga zaman itu, betul? Karena zaman itu 20 ribuan pun nggak ada, saudara. Zaman saya masih 10 ribuan terbesar uang Indonesia. Ya, paling kita dikasih zaman itu karena saya sudah umur 50, ya, paling 100-an rupiah oleh orang tua. Untuk nanti kalau ada persembahan, itu yang disuruh kasih. Nggak pernah 1000-an, saudara, zaman saya. Tahun 70-an sekolah minggu. Ya, itu sudah jumlah yang besar kalau 1000-an. Ya. Terus apa jadi? Sehingga, coba kita lihat. Selalu ibadah-ibadah itu KKR-nya selalu KKR-nya orang dewasa, jarang anak-anak. Amin. Betul? Iya apa iya? Terus ibadah anak-anak seringkali ya guru-guru sekolah minggu yang cuma pintar cerita, pintar ajar nyanyi-nyanyi. Betul? Tidak khusus sekali mengajarkan fokus ke sekolah minggu. Amin. Iya apa iya? Iya apa ya? Karena anak kecil yang belum ngerti, tidak tahu banyak, percuma kita ngomong juga tidak masuk. Betul? Betul? Lah, lihat. Bukankah sering saudara dan saya kalau ngomong sama pasangan juga merasa dia anak kecil, tidak terlalu banyak ngerti. Pokoknya karena kamu tidak banyak ngerti, turuti aku lebih ngerti. Amin. Amin. Kok diam begini? Tiba-tiba ibadah ini jadi mengerikan, saudara ya. Tapi kalau percaya saudara, walaupun terjadi perlambatan ekonomi, saudara, Tuhan kita sanggup melakukan mujizat. Boy, pasti amin, glory, haleluya. Saya paling benci khotbah begitu, saudara. Makanya saya sering ngomong hidup itu tidak semudah mulutnya pendeta. Betul? Betul. Kalau mulut kita percaya saudara pulang diberkati, saudara imani. Kami ngomongnya gampang, saudara jalani susah sekali tahu. Makanya saya tidak suka kalau khotbah begitu, saudara. Kenapa? Itu khotbahnya persis kayak khotbahnya orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat. Mereka mengajar tapi tidak praktek. Iya kan? Saudara harus percaya lebih berbahagia memberi dari mana? Dia tiap ibadah nerima. Ya kapan dia memberi? Ayo. Ayo. Ya kami memberi toh Pak. Tiap bulan perjamuan suci kasih roti sepotong sama anggur satu. Betul? Ya kan? Sementara orang yang dilayani mau kontrak rumah aja nggak bisa. Dia beli rumah, bangun rumah mewah. Loh ini kisah nyata saudara. Ya, saya ngomong kisah nyata. Ada teman saya kan. Punya rumah pas sebelahnya gereja gede. Pas sebelahnya. Dia mau pindah. Saudara, dari sekitar. Bukan karena dia orang percaya, dia mau pindah. Kenapa? Karena itu kan sudah terlalu rame komplek di situ. Dia mau pindah ke komplek perumahan. Karena itu juga sebelahnya mall. Pas gereja itu sebelahnya mall. Terus dia mau jual, dia takut. Kenapa? Kalau mau jual, ini kan di sebelahnya gereja, jualin aja ke gereja. Ya, itu bisa dipakai. Terus apa pendetanya ngomong waktu dia menghadap? Oke, tanahmu luasnya segini, kami akan ganti dengan tanah juga yang sama di luar kota, agak pinggiran kota. Itu tanah di dalam kota sebelahnya mall. Saudara bisa bayangkan harga per meternya berapa? Dan itu ada bangunannya loh, saudara, bangunan rumah. Bangunan rumah bagus. Karena mereka pengusaha. Mau diganti hanya dengan tanah luas yang sama. Tanah kosong luas yang sama di pinggiran. Dia konseling sama saya. Terus saya bilang, jangan jual ke sana. Loh, boleh toh Pak? Ya boleh. Saya tanya, situ mau nabur atau mau jual? Mau jual. Ya kalau jual cari harga tertinggi. Kalau nabur kasih sembarangan. Loh, tapi nanti tidak dikutuk Tuhan, Pak. Lah ini. Kristen itu gobloknya di situ. Selalu takut sedikit-dikit dikutuk. Ada tidak firman Tuhan mengatakan kami para imam harus boleh mengucapkan kutuk? Tidak ada. Betul, di hukum-hukum Musa kami imam itu harus mengucapkan berkat. Tidak boleh kotak-kotik, kutuk terus. Bagaimana tanah sebelahnya mall di tengah-tengah kota, ada bangunannya mau ditukar dengan tanah luas yang sama di pinggiran kota. Harganya itu kan langit dan bumi. Saudara. Pendetanya bilang apa? Kita tidak punya dana. Kenapa? Karena baru bangunkan anaknya sebuah rumah mewah plus kolam renang. Kalau itu bisa. Ini kisah nyata, saudara. Saya bilang jual ke orang yang beri tawar paling tinggi rumahmu.
Tapi saudara jangan percaya Tuhan itu miskin loh ya. Banyak saudara dan saya ini tidak percaya Tuhan maha kaya, betul? Kenapa? Kalau memberi untuk pelayanan itu ya harus sudahlah, kalau jual untuk pendeta murah-murah aja, bahkan enggak untung pun kita kasih, bahkan rugi pun kita kasih. Kenapa? Tuhan yang mempekerjakan pendeta itu miskin, enggak bisa cukup kasih pendeta itu. Betul. Saya sebagai hamba Tuhan banyak kenal saudara orang-orang yang punya toko dan lain-lain. Tapi saya tidak pernah memanfaatkan mereka. Bahkan kalau saya kenal, saya menghindar seringkali belanja di sana. Saya pernah beli video kamera, saya beli kamera juga. Ya, video kamera satu. Ya, saya pergi ke toko. Oke, saya bilang, saya minta yang terbaik. Kamera. Oke, ini Pak yang terbaik, ini lensanya Calzeiss. Oke, berapa sekian. Nah, saya minta handycam 1. Tipe yang terbaru. Oke, ini. Tiba-tiba ada yang tepuk saya di belakang. Pasin! Ya, saya pernah ketemu, tapi saya nggak tahu dia siapa. Langsung dia masuk ke dalam toko. Ini segini dah, Pak. Ini segini dah. Dia kasih saya murah. Tapi saya tidak tahu, saudara, bahwa dia di toko itu. Dan saya tidak bilang, ini untuk pelayanan. Ini untuk rekam khotbah. Tolong kasih murah-murah. Saudara sudah didoktrin Tuhan itu miskin. Saudara yang perlu bantu Tuhan. Betul. Saudara yang perlu bantu Tuhan. Kalau saya enggak. Dulu saya kerja, kami punya ruangan besar, ya, karena saya bekas manajer hotel. Kami di hotel ada ruangan besar, disewa oleh gereja. Saya nggak kasih murah-murah. Kenapa? Loh, sampean ambil persembahan enggak? Ambil. Kalau ambil bayar yang benar. Kecuali enggak ambil saya kasih murah. Kenapa? Itu kerjaan sosial. Loh, kalau dia ngambil persembahan ya bayar cengli. Betul, saudara, kita hidup itu harus ada cenglinya. Kalau enggak cengli, susah itu. Betul. Loh, kita fair. Tapi ini untuk pelayanan, Pak. Saya tahu ini untuk pelayanan, tapi pungut persembahan enggak? Pungut. Bayar yang benar. Kenapa, saudara? Ruangannya besar, AC-nya super dingin. Karena AC-nya begitu gede-gede semua. Saudara masuk pasti kedinginan karena AC-nya super dingin. Nah itu untuk bikin dingin itu tidak pakai iman loh saudara, pakai listrik. Betul. Loh, iya apa ya? Saudara di rumah supaya tidurnya nyaman, pakai listrik apa pakai iman? Pakai doa, Pak. Saya pengen diajar nanti, tolong habis ibadat saya minta diajari gimana supaya tidurnya rasa dingin. Bisa, Pak, malaria. Iya, kan dingin terus. Enggak mau saya nih itu saudara. Itu sakit, betul? Saudara, baik, kita lanjutkan di sini. Ya. Tuhan mau apa? Orang yang mau jadi terbesar, apapun alasan saudara dan saya, ya, untuk merasa yang terbesar atau mendukung si Anu menjadi terbesar. Dalam rumah tangga kan bisa. Ada pasangan yang mengidolakan istri orang lain, suami orang lain. Betul? Betul. Berapa bulan lalu ada? Sudah. Di kita sama saya. Dia menikah dengan orang luar, saudara. Ya, dia menikah dengan orang dari negara lain. Bukan orang bule, dari negara Asia juga. Dia cerita, suami saya tidak bisa menghargakan saya. Kalau ngomong, selalu bandingkan saya dengan istrinya orang lain. Itu loh, istrinya si Anu, kamu di gitu. Dia pikir apa? Kan biasa, saudara, kalau orang Indonesia kan, kalau lakinya harus jadi gini. Dia pikir, sama orang luar aja mungkin bisa lebih memperlakukan istri dengan baik. Sama aja, saudara, laki-laki itu sama. Betul, bapak-bapak? Betul. Nek dulu masih nguber, cewek belum mau. Segala pengorbanan akan dilakukan. Amin. Betul enggak? Kok diam begini? Tapi kalau sudah mau terus jadi istri, coba. Beda enggak sikapnya? Coba masih pacaran, pendekatan, berani kasar-kasar? Berani marah-marah? Berani? Coba lihat suamimu tuh. Bilang, kok dulu kamu enggak berani, Pak? Oh, habis itu wangi tangan pendeta, aku mulai diberikan keberanian. Ya toh? Ya, habis pemberkatan jadi berani, amin. Ya galak, kasar, coba masih belum mau. Ayo. Misalnya, ya, nih aku ke rumahmu ya. Nggak usah, aku nggak bisa, aku lagi mau pergi. Oh iya, nanti lain kali. Ya dong, kalau masih PDKT gitu ya. Nah, ibu-ibu. Iya apa ya?
Coba kalau sudah nikah, yang aku kepengen dibikinkan ini. Aku nggak bisa loh Pak bikin ini. Ya belajar. Kapan kamu bisanya kalau nggak belajar? Kan jadi berubah, betul. Dari mulut yang sama keluar kata-kata yang berbeda. Amin. Kalau dulu pangeran, betul? Ya enggak? Andai aku sama dia, bahagia hidupku. Ya toh? Ibu-ibu kan mikir gitu, betul? Begitu sudah nikah, ini pangeran Dracula. Iya saudara. Loh iya banyak loh. Saudara jangan pikir saya ini sedang ngomong yang fantasi. Saya ini ngurusi orang punya konselingin rumah tangga orang tuh. Saudara, ruwet. Karena cinta manusia tidak menyelesaikan masalah. Cenderung bikin masalah. Betul? Tapi cinta Tuhan menyelesaikan masalah. Itu bedanya. Saudara cinta sama anak pun bisa bikin masalah. Kenapa? Nih kamu jangan sama yang miskin nih. Kamu harus sama yang kaya. Lebih enak nangis di beca, nangis di Mercy daripada di beca. Sama nangisnya, sama sengsaranya. Amin. Iya enggak? Orang nikah itu tetap ada tengkarnya. Orang nikah itu tetap ada ramenya. Betul? Ya apa enggak? Cari yang punya penghasilan tinggi. Amin. Tetap sama kok. Ada tengkarnya juga. Amin. Saking cintanya akhirnya bisa memberi nasihat yang salah. Lalu saya tetap, saudara. Ya. Dia tinggalkan pacar lamanya, dia nikah dengan orang kaya. Hasilnya, dari mulai saat pernikahannya, suaminya tidak berhenti punya perempuan piaraan. Sampai jadi kakek pun suaminya tetap punya perempuan piaraan. Dan yang lebih hebat perempuan piaraannya yang terakhir satu gereja dengan dia. Hebat kan? Hebat kan prestasinya, betul? Hebat itu prestasinya saudara. Bisa satu gereja. Saudara bisa bayangkan, dia punya istri muda satu gereja sama-sama. Jadi begitu selesai ibadah, dia langsung antar istri tua dulu pulang. Drop istri tua, balik lagi jemput istri muda. Ini saya tidak karang. Waktu itu ada KKR di situ. Ya, seorang pendeta luar negeri, saya bagian di pelepasan. Jadi di ruang khusus pokok orang sudah mulai manifestasi, bawa kita pelepasan. Ya, saya liatin dari ruang pelepasan. Loh itu sama gendaknya datang. Hebat saudara. Cuma gendaknya duduk agak jauh. Sama istri sah di sini. Gendak tahu diri agak sana. Tapi waktu pulang, ya ini terus dulu langsung balik jemput gendak lagi. Bisa loh saudara. Bagaimana hidup salah, hidup berdosa, tapi tetap pergi gereja. Saudara bisa bayangkan? Karena tidak diajarkan bahwa itu salah. Yang penting persembahan. Kita tidak urus dosamu. Ya, kembali di sini. Yuk, kita lihat. Tuhan bilang, barang siapa menyambut anak kecil. Bukankah kalau kita ngurusi anak kecil, satu, rewel. Kedua, suka ribut. Ketiga, susah diatur. Keempat, menyusahkan. Betul. Betul apa enggak? Memang anak kecil menyenangkan, tapi kalau saudara punya anak sudah dewasa, itu lebih menyukakan daripada ngurusi anak-anak kecil, betul. Masih mereka kecil, ruwet sekali kan ngurusnya, betul apa ya? Iya apa ya? Tuhan bilang barang siapa menyambut anak kecil. Berarti apa saudara? Kalau di sini murid-murid ingin apa? Pengakuan, ingin apa? Penerimaan, ingin dihargai, dihormati. Tuhan malah sebaliknya. Orang-orang yang bisa menghargai orang yang dianggap nggak penting. Kita sebagai suami seringkali malas dengarkan istri karena kenapa? Kita anggap yang dia omongkan nggak penting, betul? Betul? Iya apa ya? Bapak-bapak, kok diam begini? Betul? Loh, iya. Saya pun sering, saudara, kalau istri saya cerita, kadang dia tanya, tadi aku ngomong apa? Iya, saudara, tadi aku ngomong apa? Ya, yang saya dengar saja, yang tadi kan kamu ngomong gini-gini, terus apa lagi? Ya, kadang hanya seberapa persen yang kita dengar. Kita memang dengarkan, tapi kita tidak perhatikan. Beda loh, saudara, mendengar dan memperhatikan. Betul? Betul loh, Bapak? Dengar dengan perhatikan, lebih banyak kita hanya dengar dan tanpa ada perhatian. Amin? Sehingga dia cuma lewat, tidak pernah di-save perkataan istri, disimpan. Tadi aku ngomong apa? Nggak ingat. Aku ingat cuma tadi kamu ngomel. Itu ya, itu saudara. Betul mana? Ayo. Ya, sekarang ibu-ibu di sini siapa yang merasa suaminya kalau ngomong selalu dengarkan, perhatian. Angkat tangan.
Saya pulang. Siapa yang merasa kalau ngomong, ya dia sih denger, tapi kayaknya enggak memperhatikan itu, saya tahu dia enggak perhatikan. Agak diam. Saya kalau angkat tangan pulang rame, Pak. Saya diam saja. Ya, biarlah saya dan Tuhan yang tahu. Itu sangat rohani istrinya, amin. Dan para pembantu tahu, amin. Maka saya tidak berani ajak pembantu saya juga ibadah. Dia konseling sama pendeta ketahuan semua. Oke, ya, kembali. Jadi Tuhan bilang yang terbesar apa? Yang mau direpotkan, yang mau disusahkan, yang mau masih mengulang berkata-kata berkali-kali. Saudara ngomong sama anak-anak kan seringkali harus berulang-ulang. Amin. Betul. Coba dia masih kecil, tiap pagi kita mesti bangunkan. Ayo bangun, mandi mau sekolah. Sering tiap hari harus dibangunkan. Terus tiap malam, siapkan bukumu pelajaran besok. Sering berulang. Iya apa enggak? Betul apa ya? Sekarang saudara dan saya sama pasangan bisa enggak ngomong berulang-ulang dengan ramah? Jujur? Kok diem begini? Saya tidak mau ngomong, Pak. Iya tak? Iya tak? Tambah ngomong, tambah sesek saya. Ya tak, saudara? Ini ban yang aneh. Tambah bocor, tambah kenceng. Saudara bisa bayangkan, ban apa tambah bocor kok tambah kenceng? Amin? Loh, nek bocor biasanya tambah kempes, amin? Ya ini tambah ngomong, tambah sesek. Berarti ini kan bannya masalah, amin? Loh. Lihat saudara, firman Tuhan. Harus apa menyambut seperti anak kecil yang apa? Anak kecil butuh perhatian. Anak kecil butuh diajar dengan sabar. Anak kecil akan banyak tanya. Betul? Iya. Betul apa enggak? Nah, kalau salah satu di keluarga itu bisa menerapkan pengajaran Kristus, nggak ada tengkar. Pak, aku mau tanya. Sudah kamu tanya dari kemarin. Tahun lalu juga nanya yang sama. Loh. Pak, mau nanya loh. Penghasilanmu bulan ini itu dibawa kemana semua? Misalnya. Kamu tidak usah tahu. Nah, ya. Tuhan bawa anak kecil. Anak kecil kan banyak ingin tahu, betul? Iya apa enggak? Lu anak kecil tuh banyak ingin tahu lah. Saudara sebagai suami, istri berhak tahu semuanya loh. Halo? Loh, kok diam? Kok diam begini? Dia berhak tahu, saudara pakai uang untuk apa, dipakai berapa, dikasih siapa, dan lain-lain. Dia berhak tahu. Saya ketemu dengan satu orang bapak gembala, saya KKR di gerejanya. Ketika saya KKR, Tuhan bilang, di sini ada seorang ibu yang kau tidak pernah tahu berapa uang suamimu. Tidak ada yang angkat tangan. Dia bilang, di sini ada, Tuhan bilang, sampai sekarang kau tidak pernah tahu berapa puluh tahun kamu menikah dengan suamimu. Berapa penghasilan suamimu, berapa uang suamimu. Tidak ada yang angkat tangan. Saudara tidak ngaku, ya sudah saya katakan. Beberapa hari kemudian saya pulang dari kota itu. Saya ditelepon. Siapa yang nelpon? Ibu gembala. Dia bilang, Pak maaf saya orangnya saya tidak berani angkat tangan. Saya tidak tahu Pak keuangan gereja itu berapa. Saya hanya dikasih 1 bulan sekian. Itu saja yang saya tahu Pak dari suami saya. Sisanya saya tidak tahu sama sekali. Tidak berapa bulan kemudian suaminya meninggal. Dan sekarang gereja itu digembalakan oleh istrinya. Kenapa? Dia sebagai seorang yang mengajar di depan mimbar, dia tidak menjadi contoh. Lihat Tuhan bilang, menyambut seperti seorang anak kecil itu butuh diajar, butuh diberi contoh. Betul. Jangan cuma main perintah tapi kasih Lihat. Kalau sekarang di pasangan rumah tangga, dua-dua saling mendahului kasih contoh. Misalnya, aku lihat cucian piring kotor misalnya, atau kalau kami memang tidak pakai pembantu. Ya, jadi tidak bisa bilang, "Ma, kok nggak dicuci?" Lihat kotor, Anda yang kerjakan. Tidak usah bilang, "Ma, itu loh." Lihat memperlakukan anak kecil dengan apa? Kasih contoh, kasih teladan. Nah, sekarang coba di rumah tangga. Seringkali cuma kasih tuntutan, omongan, bukan teladan dan contoh. Ya, Pak ya. Kok diam begini? Betul. Betul. Loh. Ma, kamu ya pergi gereja. Ma, kamu doa ya. Terus papa enggak? Loh, mama kan pendoanya. Wush. Sejak kapan Alkitab bilang istrimu itu pendoamu? Ada surat ketetapannya SK-nya ada? Sambar. Betul. Saudara lihat kebenaran di sini.
Ya, di mata Tuhan orang-orang yang apa lihat tadi? Rela dibuat sibuk, rela dibuat repot, rela mengajar, rela memberi teladan, rela memberi contoh. Halo? Halo? Contohnya, datang pulang lihat cucian banyak. Istri belum sempat masukin ke mesin cuci. Ya saudara, lihat saudara masukkan ke mesin cuci. Apa sih susahnya nyuci pakai mesin cuci? Betul? Masukkan cucian kotor, masukkan sabun. Selesai kan? Start, tinggalkan. Betul? Ya apa ya? Apa susahnya? Lihat kotor, saudara yang ambil sapu, saudara yang pel. Apa susahnya? Halo? Loh. Tuhan tidak mengajarkan hanya perempuan yang mengerjakan pekerjaan rumah. Tidak ada ayatnya di Alkitab. Betul? Betul. Saya berani ngomong, saya sudah baca terjemahan lain. Saya tidak hanya baca terjemahan bahasa Indonesia. Tidak ada Tuhan bilang, wanita kerjaan cuci baju, masak, dan lain-lain. Tidak ada. Saudara. Betul. Karena kan manusia itu mengalami zaman-zaman. Ya toh. Betul. Dari zaman pertama itu awalnya zaman pemburu. Untuk makan tuh dengan cara berburu hewan. Jadi suami udah lelah pergi berburu, pulang, istri yang potong-potong, masak-masak. Itu sejarahnya saudara. Jadi zaman pemburu. Terus sudah itu zaman mulai bercocok tanam. Ya toh? Itu loh suami yang nyangkul. Nanami, karena kan badannya lebih keker. Betul, walaupun rohaninya belum tentu kekar. Amin. Betul. Loh, laki bisa badannya besar tapi rohani lebih gampang goyah. Betul. Betul. Loh, perempuan bisa badannya tidak kuat tapi lebih kuat. Buktinya coba, nek laki ditinggal mati istrinya, sama perempuan ditinggal mati suaminya, lebih kuat mana? Istri. Kalau laki ditinggal sama suaminya ditinggal sama istrinya mati, itu biasanya langsung ingin kawin lagi. Tapi kalau perempuan kadang sudah enggak, dia ngurusi anak. Betul? Ya, beda saudara. Ya. Makanya ibu-ibu di sini kalau pas mulai sakit-sakitan ngomong sama suaminya, Pak, aku enggak minta banyak hal sama kamu, ya toh. Aku cuma minta 2 hal. Ya, kamu boleh nih, kalau aku udah mati, kamu boleh kawin lagi, ya toh. Cuman aku minta 2 hal. Yang pertama, ya toh, ya toh, kamu boleh nikah. Ya, aku kasih kamu nikah. Dia kalau tapi aku cuma minta kamu hanya boleh nikah kalau kuburanku sudah kering. Jangan kuburan masih basah sudah mau nikah. Ya. Terus permintaanku yang pertama, tunggu sampai kuburku kering. Permintaanku yang kedua, tiap hari kamu pergi sirami kuburanku. Lah terus kapan keringnya? Saudara, 2 permintaan aja, betul? Kamu tak baik, kamu boleh nikah. Betul? Ya, tiap hari suruh Lah terus piye keringnya? Nelongso suaminya, betul saudara? Loh, beda loh saudara. Betul? Oke, lihat lagi makanya. Sambut anak. Nah, anak-anak itu merepotkan loh saudara. Coba banyak anak-anak sini, ibadah kita jadi kacau. Betul? Lari sana, lari sini, teriak sana, teriak sini. Betul? Iya apa enggak? Saudara coba lihat. Orang yang mau menghindari pertengkaran harus mau direpotkan oleh pihak lain. Harus mau memberi contoh. Harus mau tidak hanya menuntut tapi mengerjakan. Contoh, Pak, kamu kok enggak pernah doa? Loh, kamu juga mana pernah doa? Iya, aku tunggu Bapak. Loh, ya dia enggak mau doa, saudara doa sendiri. Dia anak-anak, dia butuh contoh, saudara lakukan dulu. Jangan saling, ya Bapak dulu ayo. Atau kita bareng-bareng. Kapan mulainya? Halo? Terus? Kepada anak kecil, kita cenderung kan harus lebih banyak ngalah. Betul? Betul? Betul apa enggak? Ayo. Ketika saudara punya anak kecil, Pak pergi mall ayo. Ayo. Pak pergi yuk. Ayo. Betul? Karena anak kecil kan masih lucu. Tapi kalau sudah besar itu berhenti lucu. Betul? Dari menggemaskan jadi bikin gemas. Betul? Ya nak ini. Ya nak. Misalnya, anak ini persis mertuaku. Misalnya gitu. Loh. Iya dong. Saya juga heran saudara ya. Ibu-ibu itu kalau masih gadis, itu kok cantik, menarik. Tapi kalau sudah jadi nenek-nenek, rewelnya. Apalagi jadi mertua. Hei. Betul? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Betul? Betul? Kok diam begini? Saudara,
Ketika seorang laki-laki sudah menikah, firman Tuhan bilang dia meninggalkan keluarganya, betul? Betul. Berarti dia menjadi kepala Berarti saudara, walaupun engkau harus tetap wajib menghormati orang tuamu, saya tetap wajib menghormati orang tua saya harus independen dari campur tangan orang tua saya. Itu kata firman Tuhan. Halo? Itu firman yang bilang laki-laki meninggalkan orang tuanya. Tuhan tidak bilang, maka si perempuan meninggalkan orang tuanya, masuk ke dalam keluarga laki. Tidak. Tuhan mengajar kalau berani menikah harus berani independen, berani mandiri. Karena kadang-kadang kan ibu akan merasa aku yang membesarkan dia. Itu aku yang mengandung dia lelah. Terus sekarang kok dia lebih sayang istrinya loh. Ya wajar. Betul. Kadang-kadang banyak ibu-ibu tidak bisa dan rela kemudian ketika putra-putranya itu mengasihi istri mereka masing-masing. Ibu ini tetap ingin menjadi ratunya. Saudara, tetap Tuhan bilang apa? Wajib menghormati, tapi Tuhan bilang kasihlah Jadi lebih ke istri, bukan ke orang tua. Sorry loh ya, saudara. Banyak kasus saya ketemu, laki-laki walaupun sudah jadi kakek, tetap dengarkan orang tuanya sendiri punya omongan. Itu tidak benar, saudara. Kita tidak ngomong tentang budaya, kita ngomong tentang firman Tuhan. Alkitab dengan jelas ajar, saudara. Dari kitab Kejadian, maka laki-laki itu akan meninggalkan keluarganya. Dia tidak lagi di bawah otoritas dan naungan keluarganya. Dia menaungi keluarga. Banyak laki-laki tidak bisa menaungi keluarganya. Tetap masih di bawah naungan. Itu ngawur, saudara. Makanya saudara-saudara ini yang sudah punya umur, anak sudah nikah, hati-hati jadi mertua ya. Harus mertua yang alkitabiah. Anak itu mandiri, itu yang namanya impartasi. Membuat orang menjadi mandiri. Jangan, dengarkan mama sudah lebih tua dari istri kamu, mama lebih pengalaman. Ya memang dari pengalaman sih lebih, betul. Betul, ya karena umurnya toh lebih banyak pengalamannya. Tapi lebih banyak benernya belum pasti loh, amin. Ya apa enggak? Lah buktinya kalau lebih bener kan enggak mungkin dia nikah sama engkong, amin. Engkau kelakuannya kayak gitu, betul saudara. Iya itu saudara menang pengalaman, tapi juga lebih banyak kesalahan. Iya baik. Jadi kembali sambut anak kecil. Sekarang adakah saudara dan saya memperlakukan pasangannya seperti orang yang perlu dikasih contoh, orang yang kita perlu telaten menjelaskan, orang yang kita perlu kasih perhatian? Seringkali enggak kan dalam pernikahan. Seringkali ketika kita menikah, kita membayangkan, saya akan diurus oleh istri saya, dimasain, nek pegel dipijitin. Aduh, kita pikirnya seperti itu. Betul? Maka kita tidak menjadi yang terbesar, menjadi yang terkecil. Di mata Tuhan, ini anak gak ada gunanya. Hanya hidup penuh tuntutan. Karena kita mengharapkan orang lain yang mengerjakannya. Sedangkan kita disuruh menerima dia seperti seorang anak kecil yang perlu dikasih contoh kerja. Perlu diajar dengan telaten. Bukan main, kerjakan kamu sudah bisa. Dan kita tuntut hasil. Halo? Agak diam begini. Saya mau tanya sini. Laki-laki yang terakhir nyetrika bajunya sendiri siapa? Tolong katakan. Yang punya istri? Yang nerika bajunya sendiri tolong katakan. Oh pembantu pak. Oh istri saya pak. Siapa di sini laki-laki yang dalam tahun ini ya 6 bulan ini dari Januari sampai pernah mijitin istrinya? Angkat tangan. 2 orang. Sisanya nek istrinya bilang lelah, ya sudah sana mati tidur. Ya. Padahal apa sih sulitnya saudara? Betul kan zaman sekarang ada salon pas yang bisa mijit sendiri, betul? Gosok-gosokin dia mijit sendiri. Ya tak iklannya kan gitu. Ya enggak? Pak, udah ada Pak lu kok siapa mijit salon pas? Ya tak? Lah beli nah ya tak? Betul. Ayo. Lihat saudara, Alkitab mengajar sambut dia seperti anak kecil. Bisa? Jadi perlu telaten dong ngomong sama anak kecil. Betul? Iya Pak ya? Lah, kita seringkali sama pasangan bisa telaten enggak ngomong? Jujur? Bisa telaten ngomongnya? Ya gini loh, Ma. Iya toh? Seringkali, apa aku perlu berulang lagi?
Paling kali goblok. Ya dong. Loh, kalau saudara milih orang goblok, saudara lebih goblok dari pilihan saudara. Betul. Loh iya. Betul. Betul. Saya tidak tahu saudara kenapa saya disuruh khotbah ini malam ini. Berarti di tengah-tengah kita masih banyak hal dalam rumah tangga yang perlu diperbaiki. Ya. Tidak tahu tadi duduk di bawah tiba-tiba Tuhan ngomong tentang pertengkaran murid-murid. Masing-masing ingin menjadi yang terbesar, dianggap terbesar, diterima sebagai yang terbesar. Coba rumah tangga saudara suami bilang, aku cari uang, aku pahala, aku. Maksudnya dia ngomong gitu apa? Hargai aku lebih, dengarkan aku, taati aku, betul? Itu kan maunya dia. Kalau dia ngomong gitu, betul? Kalau istri juga ngomong, aku lelah loh, pakai gini, ngerti aku lebih. Itu kan yang dia minta. Tuhan bilang, sambut dia seperti menyambut seorang anak-anak. Telaten sama dia, perhatikan dia. Kasih dia contoh-contoh, bukan kasih dia perintah-perintah terus. Terus apa? Lakukan, kasih dia lihat, bukan suruh dia lakukan dan kita mau lihat dia kerjakan. Karena walaupun di rumah dari pagi sampai sore, belum tentu ada waktu yang berkualitas. Betul, bapak-bapak, ibu-ibu. Bisa jadi suami sibuk nonton film, ya toh? Atau suami sibuk WhatsAppan. Atau istri yang sibuk sama istri-istri lain. Iya toh? Betul enggak? Makanya sering saya bilang, wanita boros Indonesia mesti belajar jadi wanita bijak Indonesia, betul? Betul. Loh, sekalipun saudara duduk berdua di gereja, belum tentu itu waktu berkualitas saudara, betul? Waktu berkualitasnya apa? Ketika sama-sama cerita, sama-sama ngomong, ingat mungkin masa lalu dulu kayak apa, yaitu pertama pendekatan bikin semuanya jadi lebih manis itu loh, betul? Betul? Loh, ya apa ya? Kapan terakhir muji istri? Sering kali. Jarang toh. Kalau dia masak, ya itu kewajiban dia masak. Dia perempuan. Halo. Halo. Kapan istrimu masak kau datang di belakang dia, peluk dia. Terima kasih yang sudah ngurusi aku, ngerawat aku. Ayo, kapan ngomong itu? Nggak pernah toh? Saya pernah konselingin satu orang, saudara. Semua yang dia kerjakan gagal. Semua yang dia kerjakan gagal. Tuhan bilang apa? Sejak dia menikah sampai sekarang dia tidak pernah bilang terima kasih sama istrinya. Saya bilang maaf ya Pak. Tuhan bilang tidak pernah. Iya Pak Sen. Sekalipun saya tidak pernah bilang terima kasih sama istri saya. Anak sudah kuliah semua di luar negeri. Bilang terima kasih sama istri tidak pernah keluar satu kali pun. Ya dia wajar tuh, dia istri dia ngurusi rumah, dia nyuci, dia wajar dia itu tugasnya. Apa yang perlu terima kasih itu tugas. Saudara, Tuhan banyak mengajar kita untuk bersyukur. Bersyukur berarti mengucap terima kasih sama Tuhan toh. Tapi juga berterima kasih kepada pasangan. Ayo laki-laki keluar biaya enggak kalau bilang terima kasih yang kamu udah ngurusi rumah tangga. Terima kasih anak kita sampai bisa kuliah. Ya toh. Itu kan juga karena peran dia toh. Betul. Anak saudara sampai mau rajin sekolah dan lain itu kan juga dia punya bagian di situ loh, saudara. Tapi bilang terima kasih enggak? Terlalu banyak wanita yang tidak pernah dengar terima kasih dari mulut istrinya. Betul? Betul? Saudara tahu kalau orang tidak pernah bilang terima kasih, orang itu tidak pernah menghargakan dan menganggap pekerjaan orang lain itu penting buat dia. Karena kata terima kasih juga adalah menghargakan apa yang orang kerjakan buat kita. Dan itu seringkali tidak ada. Lihat di sini. Sambut dia seperti menyambut seorang anak. Dan Tuhan bilang barang siapa menyambut anak kecil seperti menyambut aku. Loh, aneh sekali loh, saudara. Tuhan mau kita punya karakter yang seperti itu. Telaten kalau dibikin repot, telaten kalau direcoi istilahnya. Tapi banyak kita tidak punya karakter seperti itu kan. Betul? Ya, apalagi kita laki-laki. Lebih banyak wanita yang mengalah kan di dalam rumah tangga daripada laki-laki mengalah. Walaupun ada 1-2 laki-laki yang mengalah dalam rumah tangga. Apalagi maaf kalau yang cari uang laki-laki. Yang perempuan terus yang harus mengalah. Karena dia di pihak yang lemah. Tuhan tidak mengajar seperti itu, saudara. Sambut dia seperti menyambut seorang anak.
Saudara yang sudah punya anak kecil tahu tuh ngurusi anak kecil itu nggak mudah. Betul? Betul? Nggak bisa saudara bilang tidur, bangun pagi, jangan bangun tengah malam. Nggak bisa kan? Ada nggak ibu-ibu yang punya anak bayi bilang gitu? Ada? Ada? Nggak boleh bangun tengah malam, awas. Awas menangis tengah malam. Bisa gitu kan anak? Bisa? Nggak bisa kan? Terus kalau dia nangis-nangis, diam! Nggak bisa kan? Betul saudara? Saudara, bagaimana supaya dia diam? Betul? Nggak dibentak-bentak, betul? Iya apa enggak? Sambut seperti menyambut seorang anak kecil. Tapi kalau kita sama istri, diam! Betul apa ya? Orang-orang seperti itulah yang Tuhan bilang terbesar. Orang-orang seperti itulah orang-orang yang di mata Tuhan orang-orang hebat. Bukan karena dia bisa kasih istrinya rumah mewah, mobil mewah, perhiasan mewah, dan lain-lain. Tapi ketika dia bisa memperlakukan istrinya dengan benar, memperlakukan suaminya dengan benar, itulah orang-orang besar. Ya, jadi saudara lihat hari ini Tuhan bicara, kalau kita mau jadi orang besar di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Mungkin orang bilang, dia nggak punya apa-apa. Saudara, orang kaya tidak bisa memaksa Tuhan bertindak. Saya mau beritahu saudara. Tapi orang benar bisa membuat hati Tuhan tergerak bertindak. Bapa sudah, hamba terbatas. Tetapi Engkau akan menjelaskan firman ini lebih lagi di hati kami masing-masing. Akan mengenal lebih di hati masing-masing anak-anak. Karena Kau tidak mau kami hidup dalam pertengkaran. Kau tidak mau kami hidup dalam sama-sama punya alasan bantah-membantah terus-menerus. Kau ingin kami menjadi teladan, memberi contoh sabar, Tuhan Yesus. Tolong kami untuk bisa menjadi seperti yang Kau mau. Supaya di matamu Kau katakan itulah orang-orang yang terbesar. Terima kasih. Mungkin ada pesanmu di tengah-tengah kami ya Tuhan sebelum kami tutup ibadah ini. Mungkin ada yang tidak Kau sembuhkan, jamah, hiburkan, atau berikan janji atau solusi, petunjuk. Silakan. Amin. Saudara, saya sedang dikasih lihat bola mata. Saya ingin tanya, tidak ada satupun di sini datang dengan mata diperban. Tidak ada satupun di sini datang dengan dari tadi kucek-kucek mata. Saya tidak ada lihat satupun. Tapi saya disuruh berdoa untuk bola mata. Nah, pertanyaan saya, siapa di sini, ya, bisa saat ini engkau sedang tidak merasakan sakit di bola matamu, tapi itu sering sakit, mungkin saat ini tidak kumat. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa di sini yang datang, anggota keluarganya memang punya masalah dengan bola matanya. Karena saya lihat bola mata yang berma. Nah, itu yang kita mau disuruh doakan. Jadi karena saya tidak lihat satupun di antara kita, maka saya bilang kemungkinan siapa yang memang keluarganya punya keluhan di bola matanya. Ada. Entah anak, entah saudara, entah siapa yang memang bermasalah dengan bola mata. Siapa orangnya? Kakak, kenapa bola matanya? Aku kecil kena. Terus sampai sekarang bermasalah terus di bola matanya. Yang kena rata, yang kena misalnya, saya. Ya. Yang sebelah ini kenanya kayak jumbo. Baik. Ya. Belum pernah cerita ke saya? Saudara perhatikan, tiba-tiba saya dikasih lihat bola mata. Makanya saya bilang kok dari tadi saya nggak ada lihat, kecuali pendeta dia liatin kucek-kucek mata. Saudara siapa yang punya? Ya karena dia tadi yang kucek-kucek loh, ini berarti sakit, gampang. Tetapi biasanya doa seperti itu tidak mendatangkan perubahan buat yang didoakan. Kenapa? Karena Tuhan tidak gerakkan dia untuk mendoakan. Tapi kita tidak lihat tiba-tiba Tuhan suruh kita doakan, biasanya akan ada perubahan. Ya, karena Roh Kudus bilang, kamu doakan, aku mau tolong. Butuh kerja sama, Tuhan mau memberi, tapi dia bilang kamu minta. Gitu. Oke, kita mau berdoa buat kakaknya. Ini teman saya, relasi saya itu datang dari Batam. Udah hari ini dia ke Jogja dan ibunya operasi itu bola mata. Saya nggak tahu persis. Baik, kita akan berdoa. Tapi dia memang datang khusus dari Batam untuk mengoperasi mata. Nah, hari ini tadi seharusnya jam 5. Tapi karena ibunya mungkin stres takut, dia istilahnya nggak siap, dokter juga nggak siap, diundur besok Jumat. Baik, kita mau berdoa.
Ya saudara, bukan hal yang mustahil kalau Tuhan mau lakukan sesuatu. Ya intinya gini, kalau Tuhan mau tidak ada yang tidak bisa. Tapi untuk membuat Tuhan sampai mau itu belum tentu bisa. Bisa ditangkap maksud saya? Untuk membuat sampai Tuhan bilang, oke, aku mau sembuhkan. Belum tentu kita bisa menggerakkan hati Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang mau, pasti bisa apapun yang dia mau. Itu bedanya ya. Kita mau berdoa supaya kemurahan Tuhan terjadi. Bisa saja mata itu tetap akan dioperasi, tetapi operasinya tidak seperti yang direncanakan dokter. Artinya, meski itu menjadi sebuah operasi yang katakan berjalan 3-4 jam, itu menjadi operasi yang cuma beberapa menit dan selesai. Karena sudah dipulihkan oleh Tuhan. Bisa. Kalau Tuhan mau, kembali kalau Tuhan mau, bukan karena kita berdoa. Ingat saudara lo ya, doa itu bukan mantra. Terus kita terus terjadi, itu mantra. Dukun gitu, baca-baca bisa, setan yang bekerja. Kalau kita tidak bisa maksa Tuhan bekerja, cuma mohon Tuhan bekerja. Beda sama pendeta sama dukun di situ. Ya, kita mau berdoa, ya, namanya siapa ibunya itu? Tidak tahu. Oke, wakili saja Tuhan, aku mau berdoa buat relasiku yang ibunya mau dioperasi. Ya. Situ saudara kakak atau adik? Kakak. Enggak, yang belakang. Adik atau kakak? Kakak. Namanya siapa? Baik, sekarang doakan sendiri. Tuhan, aku minta engkau jamah dia. Juga Tuhan, aku minta engkau jamah dia. Kan ingat, kuasa Tuhan itu tidak perlu sampai Tuhan datang ke situ. Tidak perlu sampai kita datang ke situ. Ingat waktu Tuhan sama perwira Kapernaum, dia bilang pulanglah. Tuhan tidak pergi Kapernaum kan? Tuhan bilang pulanglah. Dan ketika pulang anak itu ditanya, kapan sembuhnya? Kemarin siang pas aku ketemu Yesus itu kan. Kuasa Tuhan tidak tergantung jarak. Kita akan berdoa. Bapa surgawi, engkau kasih hamba lihat mata. Bola mata. Dan ternyata ada 2 Tuhan. Kami mau berdoa. Buat ibu yang akan dioperasi Tuhan Yesus yang dari Batam. Dan buat kakak daripada anakmu yang ada di sini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau, semua bisa terjadi, semua bisa sembuh. Lazarus sudah busuk pun 3 hari, bisa kembali normal. Apalagi hanya sakit seperti ini. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus buat kesembuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat pemulihan mata. Kau sanggup lakukan, kau sanggup kerjakan. Dalam namamu kami mengucap syukur. Dan kami sudah memohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara, saya masih melihat orang yang, di hidung itu sering ada bercak darah. Adakah di sini orangnya? Atau keluarga saudara? Saya melihat ada bercak darah dari hidung. Siapa orang? Adik. Memang sering itu masih keluar bercak darah? Tapi itu dia SMS melayani, tapi dia katanya keluar darah. Udah cerita sama saya? Belum. Saudara perhatikan ya. Kalau Tuhan hadir, ada buktinya. Ada ketika Yesus hadir, dia tidak hanya datang terus bilang, oke, aku menerima pujianmu, bye-bye, aku balik surga ya, atau aku pindah gereja sebelah ya. Enggak kan? Betul, dia masih melakukan sesuatu. Ya. Ada lagi saya melihat bercak darah dari hidung yang keluar. Siapa orangnya? Ya? Kapan terakhir keluar itu darah? Memang sudah sering seperti itu. Kita mau berdoa buat hal itu. Belum cerita juga kan? Kita mau berdoa. Bapak kami mau berdoa. Khusus untuk pendarahan yang dari hidung. Kau sanggup hentikan? Bukan hanya buat berhenti, tapi buat sembuh total. Dan tidak bisa kumat lagi. Tidak bisa kumat lagi. Karena kalau Tuhan yang melakukannya sempurna. Kami mohonkan kepadamu. Apapun gangguan ini separah apapun, sejak kapanpun, kumat sesering apapun, sekronis apapun, kami mau memohonkan kemurahan Tuhan supaya ini dijamah dan dihentikan.
Tidak kumat lagi seumur hidup mereka. Seumur hidup mereka. Sempurna kesembuhan dari Tuhan. Bukan sebagian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Saudara, saya melihat gusi yang pecah di atas. Seperti sariawan, tapi itu sangat sering. Gusi. Atas ini bagian atas ini kan dua ya. Kita punya rahang atas, rahang bawah. Ini yang bagian atas. Siapa orangnya? Tidak ada. Siapa yang memang tahu, entah itu relasinya, keluarganya yang memang punya gangguan di gusinya. Karena dengan jelas saya melihat ada gusi yang bukan berdarah gusinya, tapi seperti keluar benjolan di dalam itu, di dalam gusinya itu. Ada? Siapa orangnya? Sudah berapa lama itu? Sudah lama, tapi ini akar ini yang kelihatan. Ya, itu bukan berdarah loh saudara. Tolong perhatikan. Tidak berdarah. Tapi seperti ada benjolannya. Ya. Kita mau berdoa buat hal itu. Bapak, ini anak-anakmu yang datang kepadamu dengan gangguan kesehatan. Kami mau berdoa. Supaya terjadi kesembuhan. Kami mohonkan belas kasihan dan jamahan Tuhan. Sekalipun kami anak, kami punya hak. Tetapi kami memohon. Karena kami tahu kami hanya debu tanah. Kami tidak sok memakai hak kami mengklaim janji Tuhan. Tetapi kami memohon kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gusi ini normal kembali, baik kembali. Pembengkakan benjolan menjadi pulih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Saudara, saya melihat ada orang yang di pinggulnya ini sering seperti kalau dipegang itu seperti kayak batu kerasnya. Ya, jarum atau kayak, pokoknya enggak enak itu di punggung, keras jadinya. Siapa orang? Siapa yang seperti itu? Memang di bagian sini nih. Sering keras itu ya. Saya melihat gini saudara ya. Di alam roh itu kalau dipegang itu, waduh. Ini daging atau batu. Ya, seperti kalau saudara seperti kayak saudara pas kayak orang darah tinggi pas kumat dulu dipegang sininya kan, wah, kerasnya. Ya, karena saya juga ada darah tinggi karena memang suka makanan-makanan yang enak walaupun tidak sehat. Ya, itu kelemahannya saudara ya. Enak tapi tidak sehat. Tambah digoreng tambah enak saudara. Rebus malah tidak enak, heran saudara ya. Makanya Tuhan bilang hidup mati dikuasai lidah. Nek terus-terusan nyuruti lidah cepat mati. Kadang juga perlu makanan yang nggak enak tapi sehat. Ya. Baik, kita mau berdoa buat itu. Bapak, kami mau berdoa buat Tuhan yang tadi Engkau kasih lihat pinggul yang begitu keras Tuhan. Bukan seperti daging Tuhan, tetapi seperti batu pinggul itu Tuhan. Kami mau berdoa. Apapun penyebabnya, entah penyumbatan, entah keseleo, atau penyakit apapun. Kami mohon jamahan Tuhan supaya itu baik kembali, normal kembali, tidak keras. Karena itu pasti sakit Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi ya Bapak, silakan. Amin. Saudara, saya disuruh Tuhan berdoa buat saudara yang duduk di bangku bagian di deretan sini. Saya disuruh berdoa buat utang. Adakah saudara yang di bangku di sebelah sini memang saat ini ada pergumulan utang? Satu saja. Saya tidak lihat orangnya saudara ya. Karena Tuhan dengan jelas menunjukkan, doakan anakku yang duduk di bagian sini ada pergumulan utang. Hanya satu orang? 3? Hanya 3? Hanya 3 orang? Ingat saudara ya, ketika saya sudah selesai, saya selesai. Saya tidak mau doakan kembali yang hal yang sama. Contohnya utang. Ini saudara tunggu saya di sana. Pak, saya yang tadi juga malu.
Kenapa? Tuhan mau mempermalukan iblis dengan cara Tuhan mau bilang, iblis, kamu hancurkan dah hidup anakku. Kamu bikin dia sesusah apa. Dalam sekejap aku bisa memulihkannya kembali. Harta atau tangan seperti ini. Tangan seperti menerima sesuatu dari Tuhan sekarang. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong. Telinga Tuhan tidak pernah kurang peka untuk mendengarkan kebutuhanmu, kerinduanmu, jeritan hatimu. Biar mulai hari ini Tuhan mencurahkan berkat. Biar mulai hari ini semua yang tertahan, entah karena dosa, kesalahan, atau apapun juga, mulai hari ini itu mulai dialirkan oleh Tuhan. Mulai dikirimkan oleh Tuhan dan sampai kepadamu. Engkau tidak lagi disebut orang-orang yang berhutang, tapi justru orang-orang yang memberi piutang kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya itu terjadi dalam hidupmu, sehingga engkau punya kesaksian yang tidak terbantahkan, bahwa Tuhanlah yang membayarkan semua hutang-hutangmu. Bukan karena kemampuanmu sendiri, tetapi karena kuasa Tuhan yang mengadakannya. Maka terpujilah nama Tuhan yang menunjukkan kesetiaan, kasih, dan perbuatannya yang ajaib menyelesaikan hutang-hutangmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada hal lain lagi yang Tuhan mau jawab. Silahkan. Iya Bapak. Maksudnya apa? Tanah. Kenapa tanah Tuhan? Ada apa dengan tanah? Mau beli tanah kah? Mau jual tanah kah? Apa maksudnya? Amin. Saudara, saya dengar kata tanah. Saya mau tanya, ya, adakah yang duduk di deretan sini itu memang ada pergumulan tentang tanah? Saya nggak tahu mau jual, mau beli, tanah warisan, nggak tahu. Kita cuma hanya bilang tanah. Ada di deretan di sini? Kenapa? Mau beli tanah? 3 kali sudah tawar-menawar tapi selalu gagal. Nah, ini ada yang tempat menawari tapi yang penjualnya belum segera memberi kepastian. Baik. Kenapa tanahnya? Mau jual. Ada lagi? Karena Tuhan bilang sebelah sini. Mungkin ada di sebelah sini, tapi Tuhan tidak suruh saya doakan. Tolong perhatikan. Saya hanya mau doakan kalau saya disuruh Tuhan. Karena kalau saya disuruh, baru ada hasilnya. Kalau disuruh jemaat, belum tentu ada hasilnya. Ya, itu bedanya saudara. Tapi Pak, saya kan butuh. Tuhan tahu kita butuh. Mungkin belum waktunya dijawab. Jadi nggak bisa koyok-koyok Tuhan. Ya, bisa? Bisa? Baik. Jadi ada 2 saja yang tanah. Pembagian sama om itu sampai sekarang kan belum. Jadi digadaikan tidak. Jadi masih nama penjual yang lama. Digadaikan om sampai sekarang kita ngurus ke notaris pun Belum bisa selesai. Baik, kita mau berdoa. Tanah, ya. Bapak Surgawi, ini anak-anakmu ada yang ingin membeli, tapi belum pernah terjadi kesepakatan berkali-kali. Kami mau berdoa. Kalau ini memang tanah yang menjadi haknya, bagian yang akan kau berikan, maka tidak boleh ada orang lain yang membeli tanah itu. Tetapi kalau itu bukan yang kau kehendaki, Tuhan langsung singkirkan dan Tuhan pertemukan dengan orang yang mau menjual yang memang kau mau tanah itu diserahkan kepada anak. Kami mau berdoa buat tanah yang lain juga. Tanah warisan yang sedang bermasalah sertifikatnya. Tuhan mohonkan kemurahan dan belas kasihan. Kami juga mohonkan Tuhan jawabanmu buat tanah yang mau dijual. Kami tidak tahu jawabannya, tapi kami memohonkan kepada Tuhan untuk segera menyatakan keputusanmu kepada anak-anakmu ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mendengar bahwa Tuhan menjawab. Kami akan mendengar bahwa nama Tuhan dimasyurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ada lagi Tuhan? Iya, anaknya kenapa Tuhan? Anaknya kenapa Roh Kudus? Amin. Saudara, saya disuruh berdoa buat saudara sebagai orang tua yang saat ini punya beban karena pekerjaan anakmu. Mana orangnya? Mana orang tua yang punya beban karena pekerjaan anaknya? Saya tidak tahu anakmu sudah dapat kerja, sudah usaha atau tidak, tapi ada pergumulan buat kerjaan anakmu itu. Di sini kan sedikit, berarti orang tua yang, karena kan kalau yang masih muda-muda kan tentu saja anaknya belum dewasa. Tapi di sini ada kata Tuhan. Iya, tante, siapa? Kenapa anaknya? Sampai sekarang. Umur berapa sudah? 40 belum kerja. Jatuh bangun, belum bisa mapan. Oke. Hanya 2? Tidak ada yang lain lagi? Baik, berdiri sekarang wakili anak-anakmu. Berdiri sekarang wakili anak-anakmu yang anaknya sekarang punya masalah dengan pekerjaannya. Ya, belum dapat kerja dan sampai umur 40-an belum stabil, belum mapan pekerjaannya, jatuh bangun ganti-ganti. Bapak, kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ini ibu-ibu mereka yang datang beribadah kepadamu. Kami tahu kau mengasihi kami dan juga mengasihi orang-orang yang kami kasihi. Kami mau berdoa buat anak-anak mereka. Supaya Tuhan menunjukkan jalan yang harus mereka tempuh. Karena Engkau adalah jalan. Bawa mereka ke dalam jalan-Mu. Sehingga ada yang tidak menemukan usaha bisa mendapatkan usaha yang stabil, yang mapan. Yang belum mendapat pekerjaan bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Engkau Tuhan yang adalah jalan. Tarik mereka masuk ke jalan-Mu. Sehingga mereka melihat keajaiban pemeliharaanmu di hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mendengarkan kesaksian yang indah. Keajaiban yang Tuhan buat di keluarga mereka. Nama Tuhan diceritakan dan dimasyurkan. Ada lagi Roh Kudus, silahkan. Amin. Baik, kita tutup.